pemimpinnya muter di muter, ada lagi pemimpin di kamar mandi nanti tuh ya. Nah, jadi perlunya manasik kecil itu begitu agar nanti di tempatnya itu kita nggak bingung lagi. Cuman kemarin waktu saya survei ini Ka'bah, Safa dan Marwah itu ada kelainan nama aslinya. Ya, nanti saya kasih tahu deh. Saya bingung juga tuh bagaimana di Ka'bah begini. Ya, Safa Marwah gitu juga. Nanti insya Allah ya kita keluar kita lihat. Jangan sampai nanti bingung, kok waktu di Bogor Ka'bah begini, ya di Masjidil Haram Ka'bahnya begini, kok beda ini, ya. Nah, jadi insya Allah nanti saya terangkan dikit demi sedikit, kita praktekkan manasik umrah. Coba lihat, ya. Nah, halaman sudah dapat semua ya, halaman 9. Itu saya tulis bagian kedua Romawi manasik umroh. Apa sih manasik umroh? Orang sering dengar tuh, sering ngomong itu mau kemana mau manasik. Ya, manasik apa? Manasik haji atau umroh. Nah, kebetulan ini yang akan kita kerjakan manasik umroh. Oke, ini catatan saya, buku yang saya tulis, ya khusus buat umroh. Ya, nanti waktu haji nulis lagi mungkin lebih tebal. Ya, karena kita akan kerjakan nanti umroh, nggak ada wukuf, nggak Musdalifah, nggak ada umroh. Ya, di sini dikatakan manasik umroh tuh. Coba lihat kalimatu manasika jam'u mansakin bifat isin wa kasriha atau mansikin. Ya, wa huwa ta'abbud wal umratu lugatan az-ziyarah wastilahan ziyaratu baitillahil haram lin nusuk tuh. Ada kan? Ya, kalau ibu mau coret-coret nggak apa-apa ya. Buku ibu namain deh, jangan tukar. Ya, coret deh nggak apa-apa ya. Apa sih manasik umroh? Nah, manasik diambil dari kata bahasa Arab yang berbentuk jamak. Nih kalau orang belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, ada jamak, ada musanna, ada mufrad. Manasik ini bentuk jamak dari mansak. Bifat isin, sini fathah mansak. Wa kasriha mansik. Jadi mufradnya boleh mansak, boleh mansik. Jamaknya manasik. Ini saya akan terangkan. Ya, apa sih maksudnya manasik? Apa sih yang dikatakan manasik? Kadang-kadang nggak asing di telinga kita, ya. Saya mau manasik umroh nih. Nah, manasik itu diambil dari kata bahasa Arab yang berbentuk jamak, sedangkan mufrad itu kalimat tunggalnya. Kalimat tunggal adalah mansak atau mansik yang mengandung arti ibadah, wa huwa ta'abbud, penghambaan. Jadi manasik itu artinya ibadah. Kalau dikatakan manasik umroh berarti ibadah umroh. Itu secara bahasa. Kalau dikatakan manasik itu ibadah umroh, sedangkan kita manasik itu di mana? Di Bogor. Ibadah umroh ada di mana? Baitullahil Haram. Ya. Nah, kalau secara bahasa itu boleh-boleh saja. Manasikul umroh berarti ibadah umroh, penghambaan diri kepada Allah lewat umroh, penghambaan diri kepada Allah lewat tawaf, penghambaan diri kepada Allah lewat sa'i, penghambaan diri kepada Allah lewat ta'allul. Nah, itu namanya manasik, ya. Kemudian sedangkan umroh secara bahasa bermakna berkunjung. Al-umratu lugatan az-ziyarah, berkunjung atau berziarah. Itu secara bahasa umrah maknanya berkunjung. Dan makna istilah ziyaratu baitillahil haram dan nusuk, mengunjungi Ka'bah dalam rangka beribadah kepada Allah. Tauhid nusuk. Jadi nusuk maknanya ibadah. Makanya tukang sate banyak ibadah itu, Bu. Karena dia nusukin mulu tuh. Ya, nusukin sate itu
ibadah. Inna sholati wa nusuki itu. Jadi nusuk itu ibadah. Ya. Nah, jadi mengunjungi Ka'bah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian dari manasik umrah adalah ini yang dimaksud. Kalau secara bahasa tadi ta'abbud, beribadah atau penghambaan. Sedangkan yang dimaksud ya pengertian dari manasik umrah adalah peragaan tubuh, meragakan, mempraktekkan. Yang dikatakan ya umrah kecil atau manasik kecil, peragaan atau mempraktekkan pelaksanaan ibadah umrah dengan segala rukunnya. Jadi umrah punya rukun tuh, rukunnya cuma 5, sama sama Pancasila 5 ya. Pertama niat ihram, ntar dipraktekin. Kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul gunting rambut, kelima tertib. Udah segitu doang. Tuh kita kesana mau gitu doang tuh. Mau muterin Ka'bah, mau lari-lari kecil dari Safa ke Marwah, ke situ gunting rambut 3 helai. Beres. Dipanggil deh Bu umrah begitu. Kalau orang pulang haji kan wajib ya. Jadi kalau pulang umrah panggil apa? Bu umrah. Ya, cuma segitu doang udah umrah. Cuma kalau nggak belajar, kalau nggak ngerti jadi repot. Ya, karena kadang-kadang orang bingung ketika tawaf dia, ketinggalan temennya dicariin, udah lupa dia tuh. Ya, akhirnya berubah posisi udah. Makanya nanti ketika kita ada di depan Ka'bah, ketika tawaf seandainya kata ketinggalan sama temen, nggak usah bingung Bu. Udah jalanin aja dong muter, pasti ketemu insyaallah. Ya, nah jadi kebanyakan orang begitu di sana yang saya perhatikan. Dia nyari teman, akhirnya berubah posisi badannya. Ini yang jadi bahaya ini, karena rukun itu. Ya, nah jadi pengertian dari manasik umrah, peragaan, pelaksanaan ibadah umrah dengan segala rukun dan tata caranya. Umrah punya kaifiat itu tata cara, gak sembarangan. Ibadah umrah itu ibadah yang komplit, badan ikut, duit ikut, ilmu kudu ikut. Kalau sholat nggak pakai duit, cuma pakai badan. Tuh modalnya badan. Ya, puasa begitu juga. Kalau zakat modalnya pakai duit. Tapi kalau umrah, duit ayo, badan ayo, ilmu juga ayo. Jelas? Nah, itu namanya manasik umrah yang berlaku menurut syariat Islam seperti niat, ada niat tentu, tawaf dan sebagainya. Kemudian manasik umrah juga bisa diartikan sebagai manasikul umrah ya syi'aruha wa ibadatuha wa kila mawadi'ul ibadat. Ya, yang dikatakan manasik umrah, siar-siarnya atau simbol-simbolnya dari umrah. Siar umrah atau simbol-simbolnya. Simbol umrah apa Bu? Ihram. Itu simbol tuh. Siarnya di mana? Di Masjidil Haram. Jadi ketika kita berada di Masjidil Haram kita pakai ihram, itulah manasik. Ya, nanti kita praktekin pakai ihram enggak? Itulah manasik. Pakai peci enggak? Enggak, orang laki nggak boleh pakai peci, pakai ihram. Pernah enggak? Ya, nanti perempuan waktu dia ihram nggak boleh lagi pakai cadar. Jadi kelihatan bentuk aslinya tuh kan. Terus sekarang udah kelihatannya asli. Nanti waktu dia pakai ihram di Mekah cadar nggak boleh. Ya, sarung tangan nggak boleh. Kecuali nanti yang diperbolehkan seperti apa? Ya, kalau sudah niat ihram begitu. Nah, nanti kita praktekkan buka cadar buat perempuan. Biar nggak lupa, takut di sini pakai cadar ke sono kebiasaan. Ya. Nah, jadi orang laki pakai ihram itu simbol umrah. Itu syiar umrah gitu. Dan bisa juga diartikan sebagai tempat-tempat pelaksanaan ibadah
umroh. Jadi ibadah umroh punya tempatnya. Ada nih Bu, satu ajaran orang umroh itu jangan ke Saudi Arabia katanya, harus pergi ke Iran. Ini nggak benar. Ya, itu mah namanya bukan manasikul umroh. Kalau manasikul umroh itu sebagai tempat-tempat pelaksanaan ibadah umroh. Di mana tempat itu? Masjidil Haram. Tawaf di Masjidil Haram. Sa'i di Masjidil Haram juga dalam masjid. Tahallul di Masjidil Haram juga dalam masjid. Itu namanya mawadi'ul ibadah. Ya, tempat-tempat pelaksanaan ibadah umroh dikatakan sebagai manasikul umroh. Ini udah siap belum kita meraktekin nih? Ibu udah siap belum? Bu, kan jauh-jauh nih dari rumah kita kemari. Udah siap ya? Ya, Ibu kalau di sini kepanasan Bu, nanti di Mekah nggak panas. Nggak panas, itu kan Ka'bah di center Bu, matahari itu dia punya ini apa namanya? Marmer itu nggak panas, adem. Kalau di sini kita kepanasan ntar, ya. Tapi kalau di Mekah nggak ada panas Bu, agak keringetan di Mekah mah. Saya 3 hari nggak ganti gamis, habis kagak gerak, mau ganti bagaimana? Wangi tetap wangi, tuh di Mekah tuh. Ya itu dikatakan manasik umroh, mawadi'ul ibadah, tempat-tempat ibadah umroh namanya manasikul umroh. Ini yang sebentar lagi kita akan jalankan. Nah sampai saat ini ada pertanyaan nggak? Ibu-ibu, bapak yang mau ditanyakan tentang manasikul? Ya, karena kita ada sesi 2 lagi nih. Manasikul umroh, ada pertanyaan? Bu, kayaknya udah paham itu namanya. Dia mulai jaman Bima kan udah paham aja. Cukup? Nah sekarang kita baca Fatihah minta Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pelaksanaan manasik umroh saat ini Allah berkahi, ya Allah ridhokan kita, Allah berikan kemudahan. Pokoknya Bu, kalau manasik umroh nanti yang kita akan praktekkan, Ibu catat betul-betul ya, bahwa buku nggak apa-apa, buku dan bawa, kembali tulis faedah-faedah. Nanti sampai dulu nggak bingung lagi, ya santai-santai nih di Mekah itu ketinggalan saya atau ketinggalan Umi, karena bisa bagi ya, kalau ibu sama Umi, tawafnya sama Umi, sa'inya sama Umi, kalau juga sama Umi dah, anaknya sama saya. Besok gantian, saya sama ibu-ibu. Aku enggak? Aku enggak? Enggak, gitu lah. Masya Allah. Ya, kita baca Fatihah, mudah-mudahan melaksanakan manasik umrah ini Allah berkahi, Allah ridhoi, dan Allah lancarkan pada saatnya diberikan kesehatan wa afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi yang berbahagia Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat bapak-bapak bawa ihram langsung, nanti prakteknya di sana. Yang mau buka baju kaos doang boleh. Karena nanti dilipat ihram dia bisa bergerak. Ya, betul lah. Ya, kalau ibu udah begitu aja deh. Ya, nah, mencatatnya apa? Nah, supaya nanti jangan keterusan di sana. Ya, ibu mama saudara dia, dia kelihatan udah. Coba ya, ayo dia Rami, bawa dia Rami. Kita langsung ke Medan. Ini saya mau yang ini. Di luar sudah ada. Ini Mas Yan. Mas Yan bisa berapa? Ayo boleh dong. Nah. Yang mau buka apa? Bisa dulu tekor. Mau di luar? Di sini ada 4 ya. Anggap ini kalau kasih mikot.
Ya, bapak-bapak pegang kaki ihram sini aja. Ya, nanti anggap aja ini lipat. Virali. Ya, virali dia bukan dari Madinah sana. Karena lipat nanti seperti ini lipatnya sedikit. Ya. Enggak. Apa yang tidak tahu nanti? Apa itu tadi? Mikot-mikotan. Gua dipotong belum? Habis. Apa? Udah. Udah? Potong ulang nggak? Udah pas pakai praktek ilmu.